Halo semua, kembali lagi bersama saya, Novita, di video Learning Journal. Setelah kemarin sudah membahas 3 nilai awal dari aneka, kali ini saya akan membahas 2 nilai berikutnya, yaitu komitmen mutu dan anti korupsi. Oke, kita masuk pada nilai komitmen mutu. Pada komitmen mutu, kita diharapkan memiliki karakteristik ideal dari tindakan yang efektif, efisien, inovatif, dan berorientasi mutu, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Lalu, bagaimana kita dapat membedakan efektif dan efisien? Efektif dapat dikatakan apabila suatu kinerja dapat diselesaikan sesuai dengan apa yang direncanakan, sedangkan efisien adalah penyesuaian penggunaan sumber daya dalam menyelesaikan tindakan pekerjaan. Lanjut pada inovatif. Inovatif dimaksudkan pada sikap adaptasi terhadap perubahan, melahirkan ide, praktik, atau objek yang dianggap baru. Sedangkan berorientasi mutu merupakan standar capaian hasil kerja, nilai keunggulan dari produk atau jasa yang diberikan, dan alat pembeda dan pembanding dengan yang lainnya. Jadi, manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan masyarakat atau publik. Lalu, bagaimana cara menjaga komitmen mutu tersebut? Yang pertama yaitu memiliki tujuan. Yang kedua, peran. Yang ketiga, prosedur yang jelas. Yang keempat adalah hubungan antara kedua belah pihak. Dan yang terakhir adalah jiwa kepemimpinan. Menurut Bill Critch, terdapat 5 pilar manajemen mutu terpadu, yaitu organisasi sebagai inti, produk dan proses yang berdampingan, serta pemimpin dan komitmen yang harus sejalan. Terdapat metode dalam peningkatan mutu. Metode ini biasa dikenal dengan nama PDCA. P atau plan ialah merencanakan kinerja dengan baik. Selanjutnya D atau do ialah melakukan apa yang telah direncanakan, lalu C atau check, yaitu memeriksa kembali apa yang telah dilakukan, dan yang terakhir adalah A atau act, adalah memberikan tindakan untuk menghasilkan kinerja yang bermutu. Nilai terakhir, anti korupsi. Korupsi dapat terjadi karena adanya niat dan kesempatan, baik bersifat terpaksa, memaksa, ataupun dipaksa, dalam jumlah banyak ataupun sedikit. Dampak negatif dari tindakan korupsi ialah merugikan negara, merusak sendi kebersamaan, dan memperlambat tercapainya tujuan nasional. Tahukah kalian terhadap ciri-ciri korupsi? Ciri-ciri korupsi yang pertama adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, dan melanggar kaedah kejujuran dan norma hukum, serta mengkhianati kepercayaan. Korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penggelapan yang merugikan negara. Tindakannya dapat berupa pencurian, di mana tindakan melawan hukum, mengambil sebagian atau seluruhnya barang atau hak orang lain yang tujuannya memiliki atau memperoleh keuntungan. Selain itu dapat berupa penggelapan, yaitu pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, dan penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Adapun penyebab dari tindakan korupsi ialah penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan,
langkanya lingkungan yang anti korupsi, rendahnya pendapatan penyelenggaraan negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih besar dibandingkan kerugian yang ditangkap, pemberian imbalan jasa, gagalnya pendidikan agama dan etika. Pencegahan tindakan korupsi secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu perbaikan dari sistem dan manusia. Perbaikan dari sistem meliputi peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, penerapan prinsip good governance, dan lain sebagainya. Adapun perbaikan dari manusia meliputi memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Lalu, apa saja sih jenis-jenis dari korupsi tersebut? Tindakan korupsi dapat berupa kerugian keuangan negara, kasus suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, tindak pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nilai-nilai dasar yang dapat diambil dalam mempelajari anti korupsi ini ialah sikap yang jujur, berjiwa peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, serta adil. Pencegahan tindakan korupsi dapat dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang berintegritas. Caranya adalah dengan memperbanyak teman yang berperilaku positif, memperbanyak artefak atau simbol dan lingkungan berintegritas sejarah yang memberikan makna atau inspirasi untuk melakukan perilaku positif dan selalu ingat akan kebaikan dan kebenaran. Memperbanyak rutinitas atau ritual positif, membangun atau menjalankan sistem integritas, misalnya dalam kepemimpinan, struktur organisasi, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Selain itu, melindungi diri dari tindakan korupsi bisa melalui proteksi integritas, yaitu dengan melakukan simbolisasi yang dilengkapi dengan imajinasi, sugesti, dan asosiasi bahwa pengaruh tersebut hanya ada di luar diri kita dan tidak pernah masuk ke dalam diri. Melakukan disasosiasi, yaitu keluar dari lingkaran pengaruh negatif. Dan yang terakhir, melakukan multi-protection of integrity. Sekian pembahasan nilai aneka kali ini. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Sampai bertemu di video selanjutnya.